Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official Channel Pendidikan. Kali ini kita akan melanjutkan yaitu pada part ke-6 mengenai tentang pembahasan soal PCK dan SCT UP 2024 yang mana soal ini sesuai kisi-kisi terbaru UKM PPG pada tahun 2024 dan pembahasan ini yaitu diperuntukkan semua guru jenjang dan jurusan Bapak Ibu ya. Karena pada kisi-kisi tahun 2024 ini bahwa soal yang akan dikeluarkan yaitu berbentuk PCK dan SJT. Oke, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel Edukasi Official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel Edukasi Official. Oke, langsung saja Bapak Ibu, kita masuk pada soal yang pertama. Di sini, sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tour ke luar kota selama 3 hari dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tour itu. Sesuai rencana rombongan, studi tour akan tiba kembali di sekolah pada hari Minggu sore pukul 17.00 karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah, tetapi karena sesuatu dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa. B. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. C. Menyarankan kepada para guru yang berencana tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. D. Menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. E. Menyarankan kepada peserta didik yang ikut studi tour untuk tetap masuk sekolah. Nah, di sini kata kuncinya adalah apa yang akan Anda lakukan jika di sekolah Bapak Ibu itu banyak guru yang tidak izin, yang tidak masuk karena kelelahan pulang dari studi tour tersebut. Oke Bapak Ibu ya, silakan apa jawabannya menurut Bapak Ibu? Bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu di sini, yaitu kita lihat jawaban yang tepat adalah yang B. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Kita lihat alasannya apa Bapak Ibu. Di sini jawabannya adalah B. Alasannya karena dengan pertimbangan akan sensitif ya. Bila mana kita sendiri yang menyarankan kepada beberapa guru untuk tetap masuk. Atau kata tetap masuk ini sepertinya memaksa kehendak sendiri. Jadi lebih tepat jawabannya di sini adalah yang B, tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin ya. Bukan kita menyarankan kepada guru yang berencana tidak masuk untuk tetap masuk sekolah karena di sini seolah-olah kita memaksa yaitu guru tersebut untuk masuk sekolah seperti itu Bapak Ibu ya. Maka jawabannya tepat adalah B. Lanjut yang kedua, sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. B. Menerima tugas itu dan menjalankan setelah selesai mengerjakan tugas-tugas lain yang telah datang terlebih dahulu. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. D. Merombak dengan kepanitiaan baru yang Anda pilih sendiri karena Anda percaya akan kompetensinya yang baik. E. Menolak penunjukan tersebut karena bukan tugas yang seharusnya dilakukan. Nah, di sini kata kuncinya kita dianggap kompeten Bapak Ibu ya, untuk menggantikan guru lain yang kebetulan sakit. Jadi, apa yang akan Anda lakukan atas permintaan ini? Ya, untuk nomor 2, apa jawabannya Bapak Ibu? Untuk nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah kita sebagai guru yang berkompeten, yang profesional, yaitu kita menerima, ya Bapak Ibu ya, mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. Artinya kita mengkoordinasikan Bapak Ibu, maka jawaban tepat A. Kita lihat alasannya Bapak Ibu.
Mengapa A? Alasannya karena kata kunci yang di soal guru diminta untuk mengkoordinasi panitia-panitia. Di sini ada untuk mengkoordinasikan panitia katanya. Seperti itu ya. Maka jawabannya adalah A, yaitu mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. Karena kata kuncinya yaitu mengkoordinasikan panitia. Oke ya Bapak Ibu ya. Lanjut, nomor 3. V adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah. Namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti V dengan, di sini V-nya ini dia di bidang akademiknya rendah, namun di bidang non-akademiknya baik gitu ya. A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan pekerjaan rumah yang lebih dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. Memberitahukan kepada orang tuanya untuk memberikan les tambahan agar prestasi akademiknya meningkat. D. Memberitahu orang tuanya tentang keadaan sebenarnya dan menjelaskan kepada V bahwa menari bukanlah hal yang diperhitungkan untuk keberhasilan di sekolah. E. Membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya, disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. Nah, kita sebagai guru yaitu harus melakukan apa apabila kita menghadapi siswa seperti ini gitu ya. Maka jawaban tepat di sini adalah yang E, kita membimbing. Ya, kita membimbing ya pada anak tersebut yang apabila di bidang akademiknya rendah, Bapak Ibu. Apa alasannya? Kita lihat. Mengapa jawabannya E? Alasannya prestasi akademik dan non-akademik harus berjalan beriringan. Jadi, di samping kita memfasilitasi, ya, di samping kita memfasilitasi dan mendukung bakatnya, kita juga harus membimbing bagian akademiknya. Jadi, kita sebagai guru itu bukan hanya memfasilitasi dan mendukung saja, tapi kita harus membimbing, ya, Bapak Ibu ya. Apabila kita menjumpai siswa seperti ini di sekolah kita, maka jawaban tepat adalah E, nomor 3. Nomor 4, di sekolah tempat Anda bekerja masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. Apa solusi yang akan Bapak Ibu ambil jika di sekolah Bapak Ibu ini ada siswa yang merokok di kamar mandi? Ya, seperti itu. A. Saya akan lebih aktif dalam memperingati siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menghimbau siswa yang lain untuk tidak meniru hal itu. B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. C. Karena ada petugasnya masing-masing, yaitu guru bimbingan dan konseling dan tata tertib, sebaiknya saya memilih diam katanya. D. Saya meminta kepala sekolah agar turun tangan langsung menangani masalah ini. E. Memanggil orang tua siswa yang kedapatan merokok agar dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada anaknya. Nah, langkah utama apa? Apabila di sekolah kita ada anak yang merokok, maka langkah utama kita adalah kita tidak bisa berjalan sendiri Bapak Ibu ya, tidak bisa menangani sendiri Bapak Ibu di sini. Yaitu kita harus berseluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik tidak merokok. Berarti artinya kita harus bersama dengan seluruh komponen yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kita tidak bisa berdiri sendiri atau tidak bisa menangani sendiri Bapak Ibu. Maka jawaban tepat adalah B. Kita lihat alasannya. Karena guru saja tidak cukup dan harus didukung oleh seluruh warga sekolah dan menjadi tauladan. Nah ya Bapak Ibu ya. Oke, nomor 5. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai, juga anak orang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, maka Anda, jika kita menjumpai anak hal seperti ini di sekolah kita, ya, atau jika kita menjumpai anak di kelas kita yang sedang belajar kelompok, apa yang akan Anda lakukan? A.
kita memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok. C. Memberikan teguran kepada siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok. D. Merekomendasikan kepada guru bimbing BK untuk mengerjakan keterampilan bersama. E. Menyuruh siswa tersebut menerima saja perlakuan teman daripada mereka membulinya, kata seperti itu. Maka apa langkah yang kita ambil apabila kita menghadapi seperti ini? Apakah kita memfasilitasi pertemuan anggota kelompok supaya semua kelompok berpartisipasi? Apakah kita meningkatkan pemantauan? Ya, mungkin bisa saja di sini faktor utamanya atau faktor X-nya adalah kita sebagai guru yaitu tidak maksimal melakukan pemantauan proses kerja kelompok sehingga ya dalam kelompok tersebut hanya menugaskan kepada salah satu seorang untuk mengerjakan. Maka jawaban di sini pada soal seperti ini yang paling tepat adalah yang B, yaitu meningkatkan pemantauan. Apa alasannya kita lihat? Proses pembelajaran efektif kalau dari pernyataannya karena guru tidak sekedar memantau Bapak Ibu ya, tapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajaran. Artinya kita meningkatkan pemantauan gitu ya. Bukan hanya pemantau, tapi kita juga menginformasikan hasil evaluasi. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 6. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah, apabila kita capek-capek mengerjakan suatu pekerjaan, namun tiba-tiba hasil pekerjaan kita itu dikritik oleh kepala sekolah. Bagaimana reaksi Anda? A. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan. B. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. C. Menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. D. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. E. Meminta penjelasan dan dukungan kepala sekolah dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Di sini, apa yang akan Anda lakukan atau reaksi apa yang akan Anda alami apabila Anda dikritik oleh kepala sekolah? Maka jawaban yang tepat untuk nomor 6 ini apa Bapak Ibu? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Kita menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Kita lihat alasannya apa. Alasannya yang kita hadapi adalah kepala sekolah. Sosok seorang guru jika dihadapkan dengan situasi yang panas, mestinya seperti itu. Walau kita tidak tahu apakah kita kerjakan benar-benar salah, dalam opsi D ini diperkuat dengan kata mencermati kritikan. Kan di sini kita menahan diri, terus kita mencermati kritikan. Nah, dalam statement ini kita belum tahu apakah kepala sekolah kritikannya benar atau tidak. Seperti itu. Maka jawaban yang tepat adalah D, menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Ya, Bapak Ibu. Ya. Nomor 7. Sudah seminggu, sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda yang tidak sabar lalu memadai sampah pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkus plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang akan Anda lakukan sebagai guru? Nah, apabila kita menjumpai di kampung kita, menjumpai hal seperti ini, gini ya, sampah berserakan kemana-mana, namun ada seorang warga yang peduli dengan sampah, tapi dengan kata peduli tersebut dia membuangnya ke sungai, gitu, ya. A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai. B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT. C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah. D. Meminta tukang sampah untuk bertanggung jawab. E. Membuang sendiri sampah yang sudah menumpuk. Nah, apa yang kita lakukan? Ini kan kita berada di kampung Bapak Ibu ya, untuk menangani permasalahan sampah. Apakah kita sendiri yang melakukan? Apakah kita perlu mencari mobil untuk mengangkat sampah? Apakah kita mengingatkan
warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan pencemaran dan banjir. Di sini lebih tepatnya yang B ya, membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT karena kita punya pimpinan dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi permasalahan tersebut supaya sampah tidak berserakan, Bapak Ibu. Apa alasannya? Kita lihat. Karena ini berkaitan dengan kepentingan orang banyak, Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak bisa diputuskan sendiri, harus didiskusikan. Nomor 8. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerima siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan 120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolah, tetapi pada saat pendaftarannya kalah dulu dengan calon siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima keponakan kepala sekolah. B. Menerima calon siswa lainnya. C. Mengusulkan kepada pimpinan untuk menambah daya tampung. D. Memohon maaf kepada kepala sekolah karena keponakannya tidak dapat diterima sebagai siswa baru. E. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini kan juga kepentingan orang banyak, Bapak Ibu ya. Maka bukan kepentingan per individu, Bapak Ibu. Jadi kita di sini kita bahas yaitu jawaban yang lebih tepat yaitu E, yaitu membahas dalam rapat panitia. Kita lihat cek alasannya. Segala sesuatu yang menyangkut orang banyak atau suatu organisasi, maka semua keputusan harus diambil melalui kesepakatan rapat. Maka jawaban yang tepat adalah yang E, Bapak Ibu ya. Lanjut. Nomor 9. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah. Nah ini, keterlibatan masyarakat kata kuncinya. A. Masyarakat memiliki potensi yang dapat dikolaborasikan. B. Masyarakat merupakan partner sekolah. C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerjasama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata. D. Masyarakat perlu dilibatkan dalam menopang pendanaan pembangunan. E. Sekolah yang baik harus memiliki kemandirian mutlak. Masyarakat merupakan pihak yang dilayani. Di sini kata kuncinya adalah keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Maka lebih tepatnya di sini yaitu yang A, Bapak Ibu. Masyarakat memiliki potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Apa alasannya? Sekolah berfungsi sebagai lembaga sosial yang melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Ya, jadi berkolaborasi. Nomor 10. Suatu ketika terdapat tetangga yang meminta Anda untuk menjadi moderator atau mediator dalam penyelesaian konflik antar saudara berkaitan harta warisan, hal apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima permintaan itu dengan sepenuh hati dan berupaya mencari solusi terbaik. B. Menyarankan untuk meminta bantuan lembaga hukum karena hal itu bukan bidang guru. C. Menolak permintaan itu karena guru tidak memiliki keahlian di bidang itu. D. Menyarankan kepada seluruh keluarga untuk berdamai berlandaskan nilai agama. E. Mengumpulkan seluruh keluarga yang berkonflik untuk dinasihati. Nah, apa yang akan kita lakukan sebagai guru Bapak Ibu? Maka kita menyarankan untuk meminta bantuan lembaga hukum karena hal itu bukan bidang guru. Apa alasannya? Kita serahkan ke pihak yang berwenang karena lembaga hukum lebih memahami, Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu pada pertemuan ke-6 ini, semoga bermanfaat. Dan lagi, jika Bapak Ibu baru menemukan channel ini, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua lolos dalam menghadapi soal ujian UP PPG dalam jabatan tahun 2024 dan insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Maret 2024. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Damn.